Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Tentu yang paling utama adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang sehingga dengannya kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah yang sedang kita laksanakan merupakan juga kewajiban kepada kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Semoga kita digolongkan olehnya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. InsyaAllah ta'ala di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya dari Al-Imam Ibn Katsir, atau yang biasa disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir. Dan kita tengah membahas surat Al-Baqarah yang mana kita telah sampai kepada ayat ke-124 insyaallah, yang akan kita bahas di kesempatan kali ini sampai dengan ayat seterusnya sesuai dengan ketersediaan waktu nanti. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemarin kita sudah panjang lebar di beberapa pertemuan yang lalu membahas tentang kisah Bani Israel, tentu dengan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang banyak yang dapat kita petik darinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikut ini akan menjelaskan kepada kita tentang sosok Nabi yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, yang dijuluki demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan Abul Anbiya, ya, bapaknya dari para nabi, sehingga tidak ada nabi yang diutus setelah beliau kecuali itu dari keturunannya. Tidak ada kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim kecuali itu adalah keturunan dari beliau alaihi salatu wassalam. Ayat yang ke-24 Allah Ta'ala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu qala wa min dzurriyyati, lalu Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, qala la yanalu ahdiz zalimin. Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Mungkin begitu kurang lebih terjemahan daripada ayat 124. Mari kita simak bagaimana kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini kepada kita secara gamblang, secara jelas, sehingga kita insyaallah ta'ala dapat memahaminya secara utuh biiznillah ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Ta'ala di dalam ayat ke-124 ini berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, menegaskan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin yang diikuti, ya, pemimpin yang ditaati, pemimpin yang menjadi teladan, utamanya di dalam urusan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam urusan akidah. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi contoh, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, bebankan kepadanya, tugaskan kepadanya, baik perintah untuk dilaksanakan maupun larangan untuk dijauhi. Nah, ini adalah figur, contoh, model, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, ya, atau ingatkanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik, kepada ahlul kitabain, ya, kepada al-Yahud dan juga Nasrani, kepada mereka yang diberikan Taurat, yang diberikan Injil, yang mereka mengaku bahwa mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mereka mengklaim seperti itu, tetapi ternyata tentu mereka tidak seperti itu, ya. Kenapa? Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata ketika diuji, diberikan perintah, Nabi Ibrahim melaksanakannya. Ketika diberitahu tentang larangan, Nabi Ibrahim meninggalkannya, ya. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah engkau dan orang-orang yang bersamamu, ya, dari kaum mukminin, ya, yang sesungguhnya mengikuti ajaran nenek moyang itu, ya. Maka ingatkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka, yakni orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab, baik yang diberikan Injil maupun diberikan Taurat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menguji, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan memberikan kepadanya perintah-perintah dan larangan. Dalam hal ini adalah syariat, ya, disebutnya syariat. Syariat itu ajaran, ajaran itu isinya adalah perintah dan larangan, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahun. Dan ingatlah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimat, dengan ujian-ujian. Nanti kalimat itu apa? Nanti akan kita tafsirkan. Fa'atammahun. Maka kemudian Nabi Ibrahim memenuhi semuanya, mengerjakan semuanya, baik yang bentuknya perintah maupun yang bentuknya larangan. Semuanya dikerjakan atau dipenuhi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat yang lain, memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, melegitimasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya surat An-Najm ayat ke-37, Allah Ta'ala berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa. Dipuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim alladzi waffa, yang telah memenuhi, ya, yang telah mengerjakan. Waffa itu artinya memenuhi, menuntaskan, ya. Menuntaskan apa? Menuntaskan apa yang sudah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni tadi perintah atau syariat, ya, berupa perintah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, syariat berupa larangan kemudian ditinggalkan semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, ya, memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya surat An-Nahl, selain surat An-Najm tadi, surat An-Nahl ayat 120 sampai dengan 123, Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin.
Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus, seorang yang ahli ibadah, ya, lillahi hanifa, ya, walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak pernah, ya, masuk ke dalam golongan orang musyrik. Syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan menunjukkan kepadanya, memberikan kepadanya petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepadanya fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan beliau Nabi Ibrahim nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang saleh. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kata Allah, dan kami wahyukan, kami perintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau, ya, kalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti, ya, millahnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, ini sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala akan ketaatan ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu dalam surat Al-An'am, kata Imam Ibnu Katsir ayat ke-161, Allah juga berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Rabbku untuk menempuh jalan yang lurus, agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Surat yang lain, ayat Ali Imran ayat 67 sampai dengan 68, Allah Ta'ala juga berfirman, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim, ya, bukanlah seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang lurus, yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, juga bukan musyrik. Ini tiga golongan yang dulu dihadapi di dalam dakwahnya oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik yang tidak punya agama, yang menyembah berhala-berhala, orang Yahudi dan orang Nasrani, ahlul kitab. Nah, Nabi Ibrahim bukan dari ketiga itu, ya. Walaupun klaimnya mereka, terutama ahlul kitab, menyatakan bahwa kita mengikuti ajaran nenek moyang, dalam hal ini adalah diantaranya Nabi Ibrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling berhak, yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, yang paling berhak mengklaim aku ini pengikut Nabi Ibrahim, yang paling berhak mengklaim bahwa aku ini, ya, pengikut ajaran Nabi Ibrahim, lalladzina ittaba'uhu, adalah orang yang mengikutinya, mengikuti ajarannya. Wal wahadzan nabiyyu walladzina amanu, dan nabi ini yakni Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah walinya para orang-orang yang mukmin, yang beriman. Jadi ikhwah fiddin, azakumullahu ta'ala jami'an, ayat-ayat ini adalah di antara sekian ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang memuji, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang melegitimasi untuk kita merupakan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tentang sikap, ya, sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang tegak di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang menuntaskan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang perintahnya beliau lakukan, yang larangannya beliau tinggalkan. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Jadi ingatlah
ya wahai Nabi Muhammad, ya bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat. Apa ini maksudnya kalimat-kalimat? Ya, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah syariat, perintah dan larangan, ya. Karena syariat, ya, itu atau kalimat itu ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah al-kalimat al-qadariyah, ya, sebagaimana yang juga difirmankan kepada Maryam, ya, alaihas salam, ya, dalam surat At-Tahrim ayat ke-12, wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Siti Maryam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala disifati wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Adalah wanita yang membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab Rabbnya, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk wanita-wanita yang tunduk. Nah, wa saddaqat bi kalimat, membenarkan kalimat-kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Yang dimaksudnya adalah syariat, membenarkan syariat. Membenarkan syariat artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih. Surat Al-An'am, ini tentang kalimat yang juga berarti syariat, ya, berarti syariat. Jadi wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun, dan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat, maksudnya diuji dengan syariat. Ya, dengan syariat. Ya. Fa atammahun, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Maksudnya menyempurnakannya itu adalah melaksanakannya. Qama bihinna. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang syariat apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ini banyak sekali riwayat penafsirannya. Secara umum ya syariat itu tadi perintah dan larangan. Ya, syariat itu, ajaran itu isinya, ya, kalau secara global adalah perintah dan larangan. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan. Lalu apa yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Nah, banyak riwayat kata beliau, ya, bersumber dari Ibnu Abbas, ya. Riwayatnya yang pertama bahwa kalimat atau syariat, ya, kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim itu adalah di mana beliau diuji dengan perintah untuk berthaharah, untuk bersuci. Kata beliau, khamsun fir ra'si, ya, 5 kaitannya dengan kepala, wa khamsun fil jasad, 5 dengan ada pada jasad, ya. Yang dimaksud dengan kepala, bersuci yang ada di area kepala apa saja? Nyukur kumis, kumur-kumur pada saat wudu, istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya, ketika berwudu juga, siwak, sikat gigi, dan kemudian farqur ras, dan kemudian nyukur rambut, ya, mencukur rambut, ya. Lalu apa yang kaitan dengan jasad, ya, kaitan dengan tubuh, ya, thaharah yang kaitan dengan tubuh, yaitu memotong kuku, lalu mencukur bulu kubul dan dubur, ya, kubul dan dubur, ya, al-ana, halqul ana. Kemudian khitan untuk laki-laki tentunya, dan sebagian perempuan juga ada yang dikhitan, ya. Kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian bersih-bersih setelah seseorang buang air kecil dan buang air besar. Setelah buang air kecil dan air besar. Nah, itu ada yang meriwayatkan bahwa itu merupakan syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian juga menjadi sunnah untuk kita, syariat untuk kita. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah. Kata Rasulullah SAW, ada 10 perkara termasuk fitrah, ya. Yang pertama adalah qassus syarib, nyukur
kumis, wa infa'ul lihyah, kemudian melebatkan janggut, wasiwak, gosok gigi, wa istinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung, istinsyaq, qassul adfar, memotong kuku, wa ghusl barajim, ya, kemudian tadi bersih-bersih setelah buang air, ya. Naftul ibad, menyabut, ya, bulu ketiak, kemudian mencukur, ya, bulu kubul dan dubur, ya. Wa intiqasul ma, ya, kubul dan dubur ini bukan dicabut tapi dicukur seperti tadi kumis, ya. Tetapi untuk ketiak itu sunnahnya bagusnya dicabut, bukan dicukur, ya. Dan memang begitu, ya. Memang begitu fitrahnya, enaknya kalau kita lakukan gitu. Karena kalau mohon maaf nih, kalau bulu ketiak itu dikerok, dicukur, dia pas dia tumbuh lagi memanjang, maka akan menyakiti kita, gatal dan seterusnya, nggak enak, nusuk-nusuk, ya, nusuk-nusuk. Nah ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan al-fitratu khamsun. Ya, fitrah itu ada 5. Ya. Al-khitan, yang pertama khitan. Yang kedua istihdad, ya, yaitu mencukur bulu kubul dan dubur. Wa qasus syarib, kemudian mencukur kumis, wa taqlimul azfar, motong kuku, wa naftul ibad, dan mencabut bulu ketiak, ya. Ini penafsiran yang pertama, sumbernya dari siapa? Ibnu Abbas, ya, dan ada beberapa riwayat dan semuanya dari Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Katsir. Riwayat yang lain dikatakan wa atammahun, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ya. Syariat yang dimaksud adalah qala ashrun, ada 10. Ya, sittun fil insan wa arba'un fil masyair. 10 ini 6-nya ada pada diri manusia dan 4-nya ada pada luar diri manusia, yaitu di masyair, tempat-tempat syiar, masyar, ya, masyaril haram atau masyaril hajj. Yang ada pada manusia, ya, yaitu mencukur bulu kubul dan dubur tadi, kemudian mencabut bulu ketiak, lalu khitan, ya, khitan, ya. Dan kemudian Ibnu Hubairah, ya, yang 3 hal ini menjadikannya satu. Kemudian taklimul azfar, gunting kuku atau potong kuku, qasus syarib, potong kumis, cukur kumis, wasiwak, sikat gigi, wa ghuslu yaumil jum'ah, dan mandi pada hari Jumat. Nah, ini termasuk syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan kemudian dilaksanakan oleh beliau dan juga menjadi sunnah untuk kita saat ini. Wa arba'atun fil masyair, kemudian 4 yang lainnya adalah di masyair, yaitu yang pertama tawaf di sekitaran Ka'bah, was-sa'yu bainas Shafa wal Marwa, sa'i antara Shafa dan Marwa, wa ramyul jimar, kemudian melempar jamarat, wal ifadah, dan tawaf ifadah. Ya, ifadah tentunya juga di sekitaran Ka'bah. Lalu riwayat yang lain, ya, kalimat yang dimaksudkan di dalam ayat itu dan kemudian disempurnakan, dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah qala al-islamu thalathuna sahman, ya, yaitu dikatakan Islam itu ada 30 anak cabang. Asyratu ayat fil bara'ah, yaitu 10 di dalam surat Al-Bara'ah,
yakni surat At-Taubah, ya, At-Taibun Al-Abidun dan seterusnya ayat ke-112, ya. Kemudian 10 ada di awal surat Al-Mu'minun, ya, Qad aflahal mu'minun, dan kemudian ada di awal surat Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', ya. Kemudian surat apa itu? Al-Insan, ya. Kemudian dan 10 ada di dalam surat Al-Ahzab, ya, yaitu sampai dengan ayat ke-35. Ayat 35 sampai dengan akhir, ya. Fa atammahunna kulluhun. 30 sifat ini yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 112, kemudian surat Al-Mu'minun di awal-awal dan surat Al-Insan, kemudian surat Al-Ahzab ayat ke-35 ini semuanya fa'atammahunna kullahunna, disempurnakan alias dikerjakan secara baik, secara sempurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman fa wa Ibrahim alladzi waffa, sehingga Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alladzi waffa, yang telah menyempurnakan, yakni menyempurnakan syariat-syariat tersebut. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, riwayat-riwayat yang bersumber daripada Ibnu Abbas kaitan dengan kalimat, ya, yang diujikan kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya lagi adalah menyembelih putranya siapa? Nabi Ismail. Ada juga yang berpendapat bahwa makna daripada atau tafsiran daripada kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim itu adalah perintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada juga yang menafsirkan yang lain, seperti ditafsirkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Hasan Al-Basri, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, maksudnya adalah bahwa Nabi Ibrahim diuji dengan bintang, dengan matahari, bil kaukab wasyams wal qamar, matahari, kemudian bulan, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi Ibrahim sebagai seorang yang sabar, terus mencari kebenaran, ya, kemudian sampai mendapati bahwa Tuhan yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Ini surat kisahnya ada dalam surat apa? Al-An'am atau Al-An'am atau Al-Maidah, di mana Nabi Ibrahim dikisahkan tentang mencari Tuhan. Siapa sih Tuhan yang sesungguhnya berhak untuk disembah? Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, ya kan, oh ini mungkin Tuhan, ya. Tapi ketika pagi bintang itu hilang, masa Tuhan kok hilang? Muncul kemudian bulan, ya, yang lebih terang, disembah, ya. Mau disembah ternyata ditunggu waktu pagi hilang juga, yang lebih besar daripada bintang tadi. Muncullah matahari yang lebih terang, ternyata di sore hari terbenam pula, begitu ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak akan termasuk orang-orang yang syirik. Ulama qala wa ma ana minal musyrikin, ya, qala wa ma ana minal musyrikin, ya. Nah, ini juga termasuk penafsiran bahwa itulah kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga kemudian penafsiran dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang juga bersumber dari riwayatnya dari Mujahid radhiyallahu taala atau rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Apa itu kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim? Maka beliau menafsirkan ibtala bil ayatil lati ba'daha. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ayat-ayat yang setelahnya. Apa itu? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Nabi Ibrahim, aku menjadikan engkau menjadi pemimpin bagi sekian seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna.
Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ayat-ayat ini semuanya merupakan kalimat ya yang diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentunya kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Nah, jadi kata Imam Ibnu Katsir, banyak sekali penafsiran dari para ulama berkaitan dengan kalimat atau syariat yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dari penafsiran para ulama tadi, baik yang bersumber dari Ibnu Abbas maupun ulama-ulama yang lainnya dari kalangan para sahabat maupun tabi'in, yang semuanya itu adalah saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi semuanya memang diujikan kepada Nabi Ibrahim, dan semuanya dikerjakan secara sempurna, secara baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi Nabi Ibrahim menuntaskan semua apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Diujikan itu diembankan, ya, dibebankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan fa'atammahun, sekali lagi semua apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan secara sempurna. Tidak asal-asalan melaksanakannya. Enggak cuman yang penting dikerjakan, yang penting dijauhi, tidak. Tapi fa'atammahunna, atamma itu menyempurnakan. Atamma yutimmu itu artinya menyempurnakan. Ya. Kalau sempurna berarti tidak ada kurang-kurangnya. Ya, kalau ibaratnya ujian anak di sekolah begitu, maka nilai sempurna itu adalah yang di atas 9. Apalagi kalau sempurna itu adalah yang mendekati sempurna itu 9. Yang sempurna itu ya summa cum laude ya istilahnya, itu yang 4, yang IPK-nya 4,0. Kalau 3,9 3,8 ya masih kurang dari itu kan, tapi dengan pujian ya kan, dengan pujian dan seterusnya. Kalau anak sekolah ya 10 ya 9,9 10 itu sempurna, ya, sempurna. Itu kalau dikonversi dengan nilai sekarang mungkin ya, begitu ya, dengan nilai akademis yang ada sekarang. Ya, fa'atammahun, jadi sempurna, tidak ada kurang-kurangnya. Ya, bukan asal-asalan mengerjakan syariatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ini. Maka sehingga oleh karena itu Allah taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai pemimpin. Ya, pemimpin bagi manusia pada saat itu dan setelahnya. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah juga dari keturunanku. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan itu. Pemimpin, ya, pemimpin itu kategorinya atau pengertiannya, definisinya adalah berarti yang diikuti. Dan pemimpin itu untuk diikuti. Ya, berarti pemimpin itu contoh, model. Ya, dengan kesempurnaan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, maka Nabi Ibrahim diangkatlah menjadi model yang mesti ditiru oleh semua manusia dalam hal menjalankan syariat Allah, karena Nabi Ibrahim menjalankannya secara sempurna. Ya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai qudwah, contoh, model yang mesti ditiru. Lalu Nabi Ibrahim meminta, ya, nah ini juga contoh untuk kita, rahasianya ya, ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita juga memintakan kebaikan itu juga untuk anak keturunan kita. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim meminta agar juga keturunan beliau ini menjadi pemimpin, artinya menjadi contoh juga buat yang lain. Berarti meminta pemimpin di sini dalam tanda kutip bukan kekuasaan, ya, bukan hanya sekedar kekuasaan riasah, ya, leadership, bukan itu,
Ya, bukan hanya sekedar itu maknanya, tapi lebih jauh daripada itu supaya menjadi contoh baik. Menjadi contoh baik karena pemimpin itu akan ditiru. Berarti kalau seorang itu jadi pemimpin, otomatis dia menjadi orang baik karena mesti ditiru. Ya, mesti ditiru. Kalau tidak baik kan buat apa ditiru kan begitu. Ya. Qala wa min dzurriyyati, sehingga Nabi Ibrahim ini menunjukkan kecerdasan beliau alaihi salam. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah aku juga mau agar keturunanku juga menjadi pemimpin, menjadi orang yang ditiru. Tidak menjadi ya Allah jadikanlah keturunanku orang yang baik-baik. Ya kan? Orang yang baik-baik belum tentu kebaikannya sempurna sehingga harus ditiru. Tapi kalau jadi pemimpin, imam, nah, berarti udah otomatis sempurna sehingga orang harus menirunya. Begitu, ya, kurang lebih. Maka itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak seluruh nanti orang yang lahir dari keturunanmu ini menjadi orang yang baik. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Yang tidak baik maka dia tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi orang yang harus ditiru. Nah ini, ya, ini rahasianya. Jadi yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin dari keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang baik. Tetapi orang-orang yang tidak baik tidak diangkat menjadi pemimpin karena tidak harus ditiru orang-orang yang berbuat tidak baik, ya. Orang-orang yang tidak berbuat baik maka mereka tidak ditiru, tidak diikuti. Oleh karenanya Allah taala berfirman ketika menjawab permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam tadi, qala wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah pula pemimpin dari keturunan-keturunanku ini. Maka Allah taala berfirman sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-27 surat Al-Ankabut, kata Allah, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwata wal kitab, dan kami jadikan dari keturunannya an-nubuwah, kenabian, wal kitab, dan kitab. Sehingga kata para ulama, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim dan setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim, tidaklah yang diterimanya, yang menerimanya, ya, dan tidaklah yang diangkat menjadi nabi, serta tidak ada orang yang menerima Alkitab, tentu adalah nabi, ya. Artinya firman kitab Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya imma dari keturunan Nabi Ismail, wa imma keturunan dari Nabi Ishak alaihi wassalatu wassalam. Semuanya, ya, adalah kemudian mengerucut kepada silsilah, ya, kenabian itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga otomatis kalau tidak ada nabi kecuali keturunan dari Nabi Ibrahim, maka tidak ada yang menerima kitab, tidak ada yang menerima wahyu kecuali juga dari keturunan Nabi Ibrahim. Sebab yang menerima wahyu itu hanya nabi dan rasul. Kalau tidak ada nabi dan rasul selain dari keturunan Nabi Ibrahim, berarti tidak ada yang menerima wahyu, tidak ada yang menerima firman Allah Subhanahu wa taala selain dari mereka. Alaihimus salatu wassalam. Ya. Akan tetapi qala la yanalu ahdiz zalimin. Tidaklah, ya, yang menerima, ya, ahdi, ya, perjanjianku, janjiku ini az-zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, artinya bahwa berarti akan ada dari keturunanmu wahai Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang zalim. Jadi keturunanmu tidak soleh semuanya, tidak jadi nabi semuanya, ya. Tapi tidak ada nabi kecuali dari keturunanmu. Tapi semua keturunan itu tidak akan jadi nabi semuanya, tidak akan jadi orang baik semuanya. Akan ada juga orang-orang yang zalim. Nah, yang menerima
permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam akan keturunan yang dijadikan pemimpin, tentu adalah mereka ya orang-orang yang baik ya, yang menjadi para nabi, bukan orang-orang yang zalim ya. Sehingga kata Imam Mujahid, firman Allah Subhanahu wa taala qala la yanalu ahdiz zalimin, itu mengandung makna la yakunu li imamun zalimun, tidak akan terjadi ya seorang pemimpin ya itu adalah orang yang zalim. Ya, la aj'alu imaman zaliman yuqtada bihi, aku tidak akan menjadikan seorang pemimpin itu, seorang imam itu seorang yang zalim kemudian dia diikuti oleh orang lain, tidak akan ya, tidak akan. Jadi ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an ya, Al-Mujahid di dalam kesempatan yang lain Imam Mujahid mengatakan amma man kana minhum salihan fasa'aj'aluhu imaman yuqtada bihi wa amma man kana zaliman ya, fala wala nu'mata 'ainin ya, kata beliau ya, maka makna daripada penafsiran ayat itu, kalau ada dari keturunanmu orang yang soleh, dialah yang akan diangkat menjadi pemimpin untuk diikuti atau sehingga diikuti, dan adapun dari keturunanmu itu adalah seorang yang zalim, maka tidak akan mendapatkan kepemimpinan tersebut atau tidak akan diangkat menjadi pemimpin. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kepemimpinan di sini adalah bukan hanya kekuasaan, tetapi kepemimpinan untuk diikuti adalah dia berarti orang yang saleh, orang yang baik, yang dijadikan pemimpin, artinya yang dijadikan panutan untuk kebaikan bagi orang-orang atau bagi manusia. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, la yanalu ahdiz zalimin. Kezaliman apa yang dimaksud di dalam ayat ini ya, kan tadi kata Nabi Ibrahim, dan jadikanlah juga dari keturunanku supaya menjadi pemimpin yang diikuti, yang ditiru, yang dijadikan teladan, panutan, contoh oleh manusia. Oleh Allah dikabulkan. Kalau dia soleh maka dia akan dijadikan panutan. Tapi orang yang zalim tidak. Maksudnya bagaimana orang yang zalim, keturunan yang zalim? Kata para ulama, maksudnya adalah yang musyrik ya, yang musyrik, yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah sebesar-besarnya, seberat-beratnya, atau yang paling besar, yang paling berat dari bentuk kezaliman. Inna syirka la zulmun azim ya, di dalam surat Luqman Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, adalah perbuatan zalim yang paling besar ya. Kemudian ikhwatal imani wal islam, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam Qatadah mengatakan la yanalu ahdiz zalimin ya. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-124 ini, di akhir ayat 124 ini, la yanalu ahdiz zalimin, kata Imam Qatadah, maksudnya adalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala ya, yakni tadi dijadikan pemimpin, dijadikan panutan, itu tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang zalim. Nah, ini maksudnya kata beliau, ayat ini dia punya penafsiran yang berbeda beliau. La yanalu ahdiz zalimin, menurut beliau maksudnya adalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim.
Jadi ahdullah di sini bukan lagi tadi tentang kepemimpinan, tentang panutan, tentang model, tentang imam, ya, tentang imamah, tetapi kata beliau ahdullah fil akhirah. Ini adalah janji Allah di akhirat nanti. Ini tidak akan didapatkan oleh orang zalim. Adapun di dunia bisa jadi orang yang zalim, ya, itu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Mujahid menafsirkan ahdullah dengan yang lebih luas untuk perkara di dunia ini, untuk kehidupan dunia ini. Kalau tadi yang sudah kita bacakan Imam Ats-Tsauri dan yang lain-lain, ya, adalah melihatnya ahdullah itu adalah tentang kepemimpinan. Dalam hal ini adalah tentang waliullah, wilayatullah, ya, yang akan dijadikan wali Allah, pemimpin yang diikuti oleh orang-orang itu tidak mungkin didapatkan oleh orang yang zalim. Betul, itu juga betul. Ya, kalau maksudnya itu, ya. Tetapi Imam Mujahid menafsirkan bahwa ahdullah, ya, janji Allah itu bukan hanya terbatas kepada wilayah tadi, ya, lebih luas lagi, bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan, yang Allah berikan di kehidupan dunia ini itu masuk ke dalam makna penafsiran ahdullah, sehingga kata beliau itu bisa didapatkan oleh orang zalim sekalipun di dunia ini. Jadi apa yang Allah janjikan dari kehidupan dunia, dari kenikmatan, ya kan, dari kehidupan makan, minum dan yang lain-lain kenikmatan dunia, itu bukan hanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang akan mendapatkannya, bahkan orang yang zalim pun Allah akan bagi, Allah akan kasih. Tetapi la yanalu ahduz zalimin, ini ayat kaitannya dengan akhirat, konteks akhirat, bahwa janji Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim, hanya oleh orang-orang yang taat saja, yang baik saja. Nah, ini penafsiran dari siapa? Dari Imam Qatadah. Ya, jadi penafsiran ini tentu tidak bertentangan dengan yang tadi, tetapi melengkapi, ya, melengkapi. Hanya sedikit ada perbedaan ketika dalam ayat ini, ketika dalam konteks keduniaan. Dalam konteks keduniaan tadi Imam Ats-Tsauri lebih membawanya kepada wilayah. Wilayatullah itu hanya akan diberikan kepada orang yang taat, ya, yang baik, dan tidak akan diberikan kepada orang yang zalim. Imam Mujahid Imam Qatadah dalam hal ini membawanya ahdullah ini kepada konteks yang lebih luas, rezeki, ya, kenikmatan-kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dunia ini, begitu juga ketika di akhirat tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sehingga kalau yang di dunia, kata Imam Qatadah, mungkin saja dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, even itu orang yang zalim, tapi untuk di akhirat itu tidak, kecuali hanya untuk orang-orang yang baik-baik, ya, waliullah. Ikhwatal iman wal Islam, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kaitan dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat ke-113. Allah taala berfirman, "Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan keberkahan atasnya dan atas Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya, muhsinun wa zalimun li nafsihi. Ada yang muhsin, yang berbuat baik, ada yang baik, wa zalimun li nafsihi, dan ada yang zalim kepada dirinya. Jadi memang kata Allah Subhanahu wa taala dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim, tentunya Nabi Ishak adalah putra daripada Nabi Ibrahim juga, ya, sebagaimana Nabi Ismail. Dari keturunan keduanya berarti dari cucunya Nabi Ibrahim, ya kan? Kalau putranya kan Nabi siapa? Ismail dan Nabi Ishak. Keturunannya dua-duanya, kalau putranya orang-orang baik, menjadi imam, ya, menjadi nabi,
ya kan? Tapi dari keturunannya Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan wa min dzurriyyatihima muhsinun, ada orang yang baik, wa zalimun li nafsihi, dan ada orang yang zalim. Ya, dari cucu-cucunya ini, ya, dari cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Ya, dan itu jelas tentunya, ya, sekarang kita bisa menyaksikannya. Sehingga ditafsirkan ayat ini juga oleh Ad-Dhahhak, ya, beliau mengatakan la yanalu ta'ati aduwwun li ya'sini wala anhaluha illa waliyan li yuti'ani, ya, au yuti'ani. Maksudnya adalah bahwa tidak akan mendapatkan atau melakukan ketaatan kepadaku orang yang memusuhiku, yang bermaksiat kepadaku. Yakni kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan wilayah itu aku berikan, wilayah tadi kepemimpinan, ketaatan, kefiguran, ya, figur tadi itu keteladanan, tidak akan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu orang yang mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhi larangannya. Ya, ini Anda lihat apa yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak ini menjadi simpul, ya, menjadi kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama tadi dalam penafsiran ayat ini. Sehingga Imam Ali ibn Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yanalu ahdidz zalimin la ta'ata illa fil ma'ruf, ya, sehingga beliau menyimpulkan, ya, Rasulullah SAW menyabdakan la ta'ata illa fil ma'ruf, sehingga tidak ada ketaatan kepada seseorang itu kecuali dalam hal kebaikan. Kecuali dalam hal kebaikan. La yanalu ahdidz zalimin. Ya, jadi orang yang zalim, orang yang memerintahkan bukan pada sesuatu yang sesuai dengan tempatnya. Artinya kalau pekerjaan, perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, kalau orang memerintah, ya, menyarankan, merekomendasikan, menganjurkan, ya, keluar daripada pakem, berarti itu orang zalim. La ta'ata, ya, illa fil ma'ruf, maka tidak harus, tidak selayaknya untuk ditaati, untuk diikuti. Imam As-Sudi mengatakan dalam tafsirnya la yanalu ahdidz zalimin, maksudnya bahwa dalam masa kenabian, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, di sana terdapat tidak terdapat kezaliman, ya, tidak terdapat kezaliman, ya, dan banyak lagi, sekali lagi penafsiran oleh para ulama yang disampaikan berkaitan dengan penafsiran firman Allah di akhir ayat ke-124 ini, yakni qala la yanalu ahdi az-zalimin, ya, sebagai jawaban daripada permohonan Nabi Ibrahim agar keturunannya dijadikan para pemimpin yang diikuti. Pemimpin, sekali lagi, maknanya adalah wilayatullah, wali Allah Subhanahu wa taala, bukan pemimpin yang konteksnya kekuasaan, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala la yanalu ahdi az-zalimin, tetapi, ya, itu tidak diberikan kepada orang yang zalim, ya, karena orang zalim bukan untuk diikuti, ya, orang zalim bukan untuk diikuti, ya. Kezaliman itu tentu harusnya dicegah dan ditinggalkan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, di ayat berikutnya Allah taala berfirman, ya, Allah taala berfirman di ayat ke-125-nya, ya, Allah taala berfirman wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, ya, antahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika kami menjadikan rumah, yakni Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat.
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud, dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah rumahku, yakni Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Nah ini Masya Allah, tabarakallah, kita mengangkat ayat ini kaitan dengan Ka'bah pada saat kita sekarang masuk di bulan haram, di bulan haji, ya, bulan haram dan bulan haji, ya. Bulan haji itu para jemaah bulan apa aja? Bulan haji itu bulan apa? Sekarang kita di bulan haji atau bukan? Bulan haji itu, Ashhurul Hajj itu, ya, yaitu dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan. Hajinya memang adanya di bulan Zulhijjah, hajinya. Tapi seseorang boleh memulai, ya, atau boleh berangkat ke tanah suci untuk haji, ya, dengan model haji tamattu itu mulai dari bulan Syawal. Jadi kalau kita mau haji tamattu itu Syawal udah mulai umroh untuk haji, itu sudah sah karena memang bulan haji dimulainya dari bulan Syawal. Sekarang kita, Allah takdirkan kita membahas masalah ini ketika kita tepat nih ada di bulannya, ya, ada di bulannya, ya. Walaupun mungkin nanti bulan depan, ya, mestinya kita membahasnya lagi, tapi wallahu taala alam, ya, mungkin kita nanti membahasnya di bulan berikutnya, ya, insyaallah taala. Jadi Allah berikan ketepatan waktu untuk kita membahasnya, ya. Tambah lagi kita juga Ashhurul Hurum, ya, dari bulan haji yang 3 bulan tadi itu 2 masuk ke bulan haram, bulan yang mulia, yang istimewa, ya. Ada 4 bulan di dalam kurun 1 tahun itu Allah pilih dijadikan bulan istimewa, ya, bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, arba'atun hurum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, 4 di antaranya bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Kata Rasulullah SAW, salasun mutawaliyat, dalam hadis penafsirannya 3 bulan berurutan, ya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini bulan-bulan istimewa. Dan yang satu yaitu baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab, yaitu bulan yang ada di antara bulan Jumada dan di bulan Sya'ban, ya, bulan Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab itu bulan-bulan istimewa, ya, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Ibnu Abbas, kalau seorang berbuat zalim di bulan-bulan yang 4 ini, dosanya dikali lipatkan. Tentunya kalau berbuat pahala apalagi, ya, di luar bulan 4 ini saja berbuat pahala itu dilipat-lipat sampai 700, apalagi pada bulan haram, ya, apalagi pada bulan-bulan haram. Jadi Masya Allah, ya, Allah berikan taufik kepada kita untuk kita angkat ini sehingga memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk kita membahasnya. Nah, di ayat yang ke-20 125 ini Allah Ta'ala berfirman, wa idz ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, rumah Allah dalam hal ini adalah Baitullah Ka'bah al-musyarrafah, mathabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan tempat yang penuh dengan keamanan, rasa aman, nyaman, tentrem. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat untuk melaksanakan salat. Nah, ini kita bahas sepotong dulu sampai sini dulu, ya. Nah, bagaimana penafsirannya? Kata Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas, dan
ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah Baitullah masabatan linnas, tempat untuk berkumpulnya manusia. Maksudnya adalah bahwa orang-orang itu akan datang ke sana, lalu mereka kembali kepada keluarganya, ya. Yasubun, ya, mereka akan berbondong-bondong, berduyun-duyun datang. Nah, ini masya Allah, ya, penafsiran para ulama, sahabat, ya, dan kemudian para tabi'in, ya, dan terbukti sekarang. Ya, dan ini memang, ya, firman Allah Subhanahu wa taala seperti demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah itu tempat berkumpulnya manusia. Coba sekarang kita lihat. Ya kan? Masya Allah, dari Indonesia itu sehari umroh itu keluar visanya 1.500. Itu Indonesia doang. Satu Indonesia aja, ya, sehingga menjadikan Indonesia itu memang karena Muslimnya juga besar, ya, belum dari yang lain-lain ini, ya, dan setiap negara pasti ada orang yang pergi ke sana setiap hari, ya, hilir mudik. Berarti kalau dari Indonesia sehari yang perginya 1.500, berarti yang pulangnya juga sebegitu, ya kan? Dan seterusnya secara bergantian. Hampir tiap hari. Makanya yang umroh itu hampir 24 jam nggak berhenti kalau kita ke Cengkareng itu. Itu baru dari Cengkareng, belum lagi dari bandara yang lain, Surabaya, Medan, Makassar, ya, Solo, ya kan, bandara-bandara internasional itu yang punya penerbangan langsung ke keluar, ya, baik yang direct ke Jeddah maupun Madinah, ya, ataupun Riyadh, ya, tapi rata-rata Jeddah Madinah, maupun yang pakai transit dulu. Ya, karena tidak mampu penerbangan yang ada, kalau cuman yang direct saja tidak cukup. Saya kemarin mendengarkan talk show yang diisi oleh Dubes RI yang ada di Aljazair kalau tidak salah, dan Maroko, bahwa Indonesia sedang melobi itu negara-negara itu juga untuk punya rute penerbangan dari Jakarta begitu. Yang benefitnya mereka bisa ngangkut jemaah umroh. Nah, itu sampai-sampai mohon maaf, negara yang diidentikan dengan, ya, kemiskinan gitu, ya, keterbelakangan, Ethiopia. Nah, itu kan sampai pesawatnya itu rilis penerbangan ketika ada rute Indonesia ke Ethiopia, kemudian Ethiopia juga punya rute ke Jeddah atau punya rute ke Saudi, itu ketika rilis penerbangannya itu langsung habis terjual untuk 1 tahun, untuk 1 musim. Itu Ethiopia, ya. Yang pesawatnya ya begitu, berarti kan begitu, ya, tidak, insya Allah lebih bagusan Garuda atau Brunei katakanlah begitu, ya, Malaysia dan yang lain-lain. Nah itu Masya Allah, jadi belum mengcover. Ada ini rencananya mau ditambah. Kemarin kan Kementerian Umroh dan Haji Saudi lagi ada di sini nih. Itu rencananya mau ditambah kuotanya, yang umroh harian itu yang dari 1.500 itu mau didorong, dicoba untuk ke 2.500. Nambah 1.000 per hari. Bayangkan. Ya. Ini kalau dilihat dari kacamata bisnisnya, ya, Dirjen Haji itu kemarin mengatakan bahwa nilai belanja bahasa beliau itu kalau tidak salah nilai ekonomis, kata beliau, nilai ekonomi spiritual kaum muslimin itu 63 triliun, 63, sekian triliun. Itu dari umroh saja. Nah, ini kan sayang 1000 sayang, ya, sedikit sekali kaum muslimin yang masuk di sektor itu, dan ternyata dikuasai oleh non kita begitu. Ini yang kita sayangkan, ya, padahal kita itu, padahal kita yang punya pasarnya, tapi yang memainkan pasarnya, ya, sayang sekali didominasi oleh bukan kita, ya kan. Itulah kekurangan kita kaum muslimin, ya.
Saya tidak akan nyebut-nyebut maskapai apa yang terbang dari Indonesia secara direct begitu ya, yang berbendera Indonesia gitu selain Garuda gitu, dan siapa kemudian gitu dan seterusnya yang swasta itu. Ya, itulah kondisi kita ya. Nah, tapi kita tidak ingin membahas itu, kita ingin membahas bagaimana kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ini subhanallah menjadi kenyataan yang fakta yang hari ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya, sehingga ini menguatkan keimanan kita terhadap Al-Qur'an kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Dari Indonesia saja sehari 1.500 yang pergi ke sana. Pulang ganti setiap hari, pulang pergi. Ya, itu baru dari Indonesia, belum dari negara-negara yang lainnya. Ya, karena setiap muslim punya keinginan untuk pergi ke sana. Walaupun hanya diwajibkan oleh Allah bagi orang yang mampu, dan tidak setiap orang mampu juga yang ngaku muslim pergi ke sana, kecuali yang dapat hidayah, ya kan? Yang dapat hidayah terpanggil hatinya untuk pergi ke sana. Coba bayangkan kalau setiap orang yang mampu itu pergi, ya mungkin lebih padat lagi. Apalagi setiap muslim itu mampu, wah lebih masya Allah lagi, ya kan? Nah ini bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu terbukti wa idz ja'alnal baita masabatan linnas. Ini kalau kita berbicara berkumpul secara fisik. Ya, apa yang kita hitung-hitung barusan itu berkumpul secara fisik, belum lagi secara maknawi, secara emosional. Maka semua orang muslim itu berkumpul kepada satu titik yang sama, yaitu Ka'bah, kiblat kita. Dalam satu waktu salat, dalam setiap waktu salat, semua orang berkumpul. Rohaninya itu kemana? Ke Ka'bah, ke Baitullah. Mathabatan linnas. Masyaallah. Ya, tabarakallah. Shadaqallahul azim. Ya. Wa sadaqa rasulul karim. Dan kita wa nahnu ala zalika minasyahidin, dan kita sebagai seorang muslim menyaksikan kebenaran ya, apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnas, ya tempat berkumpulnya berduyun-duyun orang ke sana dari setiap negara untuk datang secara fisik ke sana, dan dalam setiap waktu sholat setiap muslim yang ada di dunia ini, bahkan setiap waktu kita mengingat Allah, kita ingat kepada Baitullah Al-Haram, ya, rumah Allah yang maha suci itu, yang sangat suci itu. Wa amna, dan juga tempat itu menjadi tempat yang aman bagi manusia, aman secara fisik maupun juga aman secara maknawi, secara rohani. Ya, ketika seorang itu secara fisik datang ke sana, maka insya Allah aman, karena dilarang orang datang masuk ke dalam Masjidil Haram itu bawa senjata, bawa perkakas, itu tidak boleh, dilarang. Ya, dilarang, dan insya Allah pasti ketahuan. Ya, kita berterima kasih masya Allah kepada pengamanan yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Luar biasa pengamanan yang begitu ketat. Ya, sehingga insya Allah tidak ada tuh kriminal-kriminal yang menyebabkan seorang terluka, terbunuh, apalagi waliyadzubillah begitu ya, di dalam Masjidil Haram saat ini tidak ada. Walaupun kita kaum muslimin sempat terfitnah beberapa kali ya, tentang peperangan atau kekerasan yang terjadi di dalam Masjidil Haram, kita baca juga ada sirahnya, ada sejarahnya tentang itu. Tapi tentunya bahwa itu juga disebabkan karena kezaliman manusia. Ya. Jadi aman, secara fisik aman. Orang mau datang ke sekitaran Ka'bah itu aman. Even dia orang zalim, meskipun dia orang jahat, kalau pergi ke Masjidil Haram aman dia, aman. Ya. Apalagi secara maknawi, secara rohani. Orang pergi ke Masjidil Haram itu punya ketenangan, punya kepuasan sendiri yang tidak bisa dibayar. Ya, masya Allah, tabarakallah. Ya, setiap orang ya akan merasakan itu, pengalaman spiritual yang luar biasa ketika seorang itu ada di hadapan Ka'bah, ada di sekitaran Ka'bah. Dan ini juga merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di mana Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim, kalau kita baca ayat ke-37 sampai dengan ayat ke-40, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang ada di dalam ayat itu, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah hatinya para manusia, hati-hati para manusia ini tahwi ilaihim, condong, rindu, ya, kepada Ka'bah, ya, kepada orang-orang yang merindukan, yang taat kepadamu, yang merindukan Ka'bah. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Ya, sehingga ayat itu dikabul, doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan memang Ka'bah itu tempat berkumpulnya orang dan tempat yang paling aman dan nyaman. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-97 Allah taala berfirman, ja'alallahul ka'bata baital harama qiyaman linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah Al-Baitul Haram, tempat atau rumah yang mulia, yang suci, qiyamal linnas, tempat orang di sana untuk mengerjakan, ya, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat yang dilindungi, ya, yang penuh dengan keamanan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, dalam ayat yang lain surat Ali Imran Allah taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Mekkah, yang diberkahi, ya, wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua alam semesta. Fihi ayatun bayyinat, di sana terdapat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas. Maqamu Ibrahim, maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maqam bukan makam, bukan kuburan. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke sana, ke Masjidil Haram, kana amina, pasti mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketenteraman. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya. Jadi ikhwatal imani wal Islam, azanillahu wa iyyakum jami'an, aman secara fisik dan juga aman secara rohani, alias nyaman, alias tentram. Saya kalau ketemu orang atau lalu ditanya, ya, orang yang di sana ataupun yang ke sana, pengen lagi nggak balik ke sana? Pengen, pasti pengen. Ya, jadi itu mengandung zat candu itu. Datang melihat Ka'bah, berada di sekitar Ka'bah itu ada candunya juga. Ya, itu candu yang baik, nah, adiktif yang baik itu. Ya, pengen ke sana lagi. Ya, pengen ke sana lagi. Makanya setiap orang yang ke sana itu pasti doanya minta kembali. Pasti mintanya doa untuk kembali. Dan itu juga dianjurkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Ini menunjukkan bahwa boleh berulang-ulang datang ke sana. Bahkan dianjurkan. Al-umratu ila al-umrah, dari umrah ke umrah, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, ya, yang datang ke sana untuk melaksanakan ibadah haji, lalu hajinya mabrur, hajinya baik, lam yabsuq, tidak ada fusuk, ya, tidak ada kefasikan, ya, baik hajinya, ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam pelaksanaannya, sehingga hajinya mabrur, laisa lahul jazaa illal jannah, tidak ada balasan untuk orang yang seperti itu kecuali surga. Nah, jadi waman dakhalahu kana amina, siapa yang datang ke Ka'bah, siapa yang datang ke Baitullah, siapa yang datang ke Masjidil Haram, Haram Makki, kana amina, maka itu adalah
orang itu akan mendapatkan rasa nyaman dan rasa aman, tentram. Kemudian ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum jami'an wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu kelanjutan ayatnya, dan ambillah atau jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Apa itu maqam Ibrahim? Para ulama berselisih pendapat dalam penafsiran makna maqam Ibrahim. Yang pertama, maqam Ibrahim itu sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah al-haram kulluh, yakni Masjidil Haram dan tanah haram secara keseluruhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maqam Ibrahim maksudnya adalah al-masjid, Masjidil Haram. Lebih sempit lagi. Yang berikutnya, maqam Ibrahim adalah masyairil hajj, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Berarti lebih luas lagi, ya, termasuk Jamarat, Mina, ya kan? Kemudian Muzdalifah, Arafah, ya, masuk. Ya. Ada lagi yang lebih sempit, tadi masjid. Ada lagi yang lebih sempit lagi yang dimaksud dengan maqam Ibrahim, dan itu yang dinamakan sekarang, ya, oleh kita, yang kita tahu maqam Ibrahim adalah tempat di mana dulu Nabi Ibrahim berdiri membangun Ka'bah, dan kemudian oleh Nabi Ismail diberikan kepadanya batu-batu dan adukan-adukan untuk membangun Ka'bah. Dan itulah yang sekarang ada di dalam bukan kotak sih dia, ya, lingkaran, ya, yang ada di dekat pintu Ka'bah atau di sekitaran pintu Ka'bah, yang ada tempatnya itu pakai kaca. Ya, mohon maaf kalau saya jelek membahasakannya, tetapi ini mendekatkan pemahaman kita, karena di kita ada tempat yang begitu tuh yang mirip, yang biasa dipakai oleh orang kandang burung, ya kan, kandang burung yang bagus, ya, yang pakai ya bagus lah pokoknya kan begitu tuh. Nah itu maqam Ibrahim. Maka kalau kita sekarang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, atas dasar ini kemudian disunnahkan bagi kita selepas tawaf, terutama tawaf rukun, ya, untuk sholat sunat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Belakang maqam Ibrahim maksudnya kalau ini maqam Ibrahim, kemudian ini Ka'bah, ya, maka di sekitaran sini, di luar daripada garis maqam Ibrahim. Ya, syukur-syukur dapat tempat langsung di sekitaran sini. Kalau tidak, maka para ulama dimanapun, yang penting dari belakang garis maqam Ibrahim. Ya, salat sunat 2 rakaat. Rakaat yang pertama sunnahnya setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini adalah implementasi daripada wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, dan banyak penafsiran-penafsiran yang lain juga asbabul wurud kenapa kemudian disunnahkan untuk kita sholat di situ. Di antaranya adalah bahwa dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maqam Ibrahim ini, dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 125 ini, perintah untuk kita mendirikan salat di sana yang hukumnya sekali lagi salat sunnah 2 rakaat, ya. Dan kemudian di dalam penafsirannya Nabi Ibrahim siapa yang Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kemudian membawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hadis ya, yang berkaitan dengan penafsiran wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lanjut daripada ayat ini, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'i as-sujud. Dan kami
perintahkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail untuk mensucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Maksudnya bagaimana? Ahidna kami perintahkan untuk membersihkan ini bagaimana? Maka kata para ulama di antaranya Hasan Al-Basri bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar membersihkan Masjidil Haram ini dari segala kotoran dan najis yang dapat mengenainya. Ya. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan bahwa penafsirannya adalah agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mensucikan rumahnya tersebut, rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut dari segala berhala sesembahan yang membuat Allah Subhanahu wa taala disekutukan, dari rafath, dari perkataan kotor, dan dari persaksian palsu dan perkataan dusta, serta dari segala najis. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tahira, mensucikan, adalah mensucikan dari kotoran yang maknawi maupun yang hakiki, baik kotoran secara kasat mata, yakni ya najis dan yang lain-lainnya, maupun kotoran maknawi seperti syirik dan yang lain-lain. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Ka'bah dari kotoran maknawi tadi, dari kesyirikan? Apakah ya ketika dibangun Ka'bah itu ada kesyirikan di sana? Ini penafsirannya adalah i'tibar ma sayakun. Ya, kalau dalam gramatikal bahasa Arab, ilmu balaghah itu ada yang disebut dengan i'tibar ma sayakun. Ya. Konteksnya dalam konteks yang akan datang, bahwa akan terjadi ya di sekitaran Ka'bah ini orang-orang yang mengotorinya, ya, termasuk dengan kotoran-kotoran maknawi tadi, kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan itu, menjaga agar Ka'bah tidak terkotori dengan kemusyrikan seperti itu. Sebab kemusyrikan itu sudah ada. Walaupun pada saat Ka'bah dibangun belum ada di situ berhalanya, tapi berhala-berhala yang disembah itu sudah ada. Ya, sudah ada. Dari sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang nabi dan rasul sekalipun. Karena awal muncul kemusyrikan itu kapan? Pada masa sejak Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama diutus, diangkat. Sudah ada kemusyrikan itu, ya, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diwanti-wanti, ya, agar Ka'bah ini jangan sampai terjadi di sana atau terdapat di sana kotoran-kotoran, ya, yang berupa kemusyrikan. Nah, jadi itu jawaban apa kok disuruh mensucikan? Apakah pada saat itu kotor? Tidak. Tapi ini i'tibar ma sayakun. Jadi ini adalah preventif, ya, preventif. Ya. Dan terbukti kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, pra kenabian itu Ka'bah itu diisi oleh berhala-berhala, ya kan? Berhala-berhala, ya, yang disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik jahiliyah itu mereka bukan tidak menyembah Allah. Sebagian besar mereka adalah menyembah Allah tetapi juga menyembah berhala. Nah, yang menjadi keberatan mereka kan mereka tidak ingin menyembahnya hanya kepada Allah saja, ya. Karena itu tradisi mereka. Ya, jadi mereka ingin ya menyembah Allah, juga ingin menyembah kepada selain Allah. Itu secara singkat, ya, kaitan dengan wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya
lit-taifina wal-akifina war-ruk'i as-sujud, ya, agar mensucikan rumahku kata Allah, yakni Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, karena kemudian orang-orang yang tawaf setelah itu akan berdatangan berduyun-duyun, akan ada orang-orang yang beriktikaf, berdiam diri di sana, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan kemarin mencapai rekornya, ya, sangat boleh dikatakan rekor malam ke-27 Ramadan itu untuk orang yang iktikaf itu, yang sholat malam, ya, di malam 27 Ramadan itu sampai 3 km radiusnya dari Ka'bah. Masya Allah. Jadi jalan-jalan penuh dengan orang yang sholat, ya. Yang ada di dalam itu adalah yang tidak keluar dari hari tanggal 26, tidak keluar masjid. Keluar masjid dengan ngetek, ninggalin tas, ninggalin apa, dititipin ke yang sebelahnya kalau hanya untuk ke toilet. Kalau dia pulang dulu sebentar begitu, nggak ninggalin apa-apa di situ, ya udah diisi yang lain. Ya. Jadi sampai sebegitunya, masya Allah. Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah fakta, ya, yang menguatkan keimanan kita bahwa bukan hanya sekedar tentang kemuliaan Ka'bahnya yang jelas-jelas itu kita saksikan, tetapi lebih daripada itu bagaimana Al-Quran itu isinya adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Bukan hanya kaitannya dengan Ka'bah, tetapi semua isi-isi Al-Quran itu mengandung kebenaran yang mutlak, yang hakiki, sebagaimana ayat tentang Ka'bah ini. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang dapat kita angkat di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ya. Teladan untuk kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, bagaimana melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepadanya, dan kemudian mereka menjauhi larangan apa yang telah diturunkan dan diembankan kepada mereka. Semoga kita dapat meneladaninya sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi waliullah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.